supervisi akademik, dan di sini saya berperan sebagai supervisor. Perkenalkan, nama saya Ibu Purpun, saya guru kelas 2. Assalamualaikum Kun. Waalaikumsalam Bu Ika. Bagaimana sehat? Alhamdulillah sehat Bu Ika, gimana? Alhamdulillah. Terima kasih ya Bu atas waktunya. Jadi hari ini kita akan berbincang-bincang ya Bu, Iya. mengenai observasi supervisi yang kemarin sudah saya sedikit berbicarakan ya. Oh iya. Ya, Ibu bersedia Bu untuk saya observasi? Oh boleh, silakan Bu Ika. Saya bersedia untuk observasi. Terima kasih untuk waktunya. Kapan ya Ibu kira-kira Ibu ada waktu luangnya gitu? Oh, kalau besok gimana Bu Ika? Besok, jadi besok Ibu siap untuk diobservasi. Kemudian bisa diceritakan tidak Bu untuk apa materi pembelajarannya? Oh iya, kebetulan besok itu materinya tentang tema 2 ya. Tema 2 di situ anak-anak akan diperkenalkan apa itu benda padat, cair dan gas. Nah, itu. Seru ya Bu ya? Iya. Nanti belajarnya tentang macam-macam benda. Ya, juga sifatnya juga. Bisa diceritakan Bu besok belajarannya mau seperti apa tuh di Oh, awal? iya. Dari gitu, awal sampai ya. akhir, Oh iya. gitu. Dari awal seperti biasa pembiasaan itu di kami itu ada baris ya anak-anak sebelum masuk. Nah, supaya anak-anak itu lebih disiplin, tertib ketika masuk. Dan kemudian dari awal pembelajaran pembiasaan itu kami seperti biasa berdoa, dipimpin oleh satu orang anak ke depan, dipimpin doa. Kemudian dites dulu perkalian ya, kemudian bernyanyi seperti itu. Nah, dari di awal pembelajaran setelah pembiasaan seperti itu kita masuk ke materi. Review dulu sebelumnya. Kita kan jadi sebelum dari kemarinnya kita suruh anak-anak kalau misalnya ada yang harus dibawa dari rumahnya itu dibawa. Kalau misalnya tidak ada ya disediakan di sekolah seperti itu. Jadi sebelumnya sudah dikasih tahu dulu anak-anak mau pembelajaran apa besok gitu. Jadi anak-anak ada persiapannya dari rumah. Nah, dari pembelajaran itu sendiri saya akan mendemonstrasikan apa itu benda padat, cair dan gas. Di situ saya akan membawakan contoh-contohnya. Misalnya nanti saya di kelas mungkin saya akan langsung aja ya benda konkretnya seperti apa. Seperti itu. Wah, seru sekali ya Bu ya demonstrasi. Nah, selain itu Ibu mau menggunakan metode yang lainnya nggak Bu? Oh iya, kan ada beberapa ya. Di kelas saya itu tidak semuanya bisa baca ya. Jadi saya penjelasan dulu mengenai materi yang akan saya sampaikan kepada anak-anak. Penjelasan apa itu benda padat, benda cair, benda gas. Nah, kemudian dari situ ada sesi nanti prakteknya langsung ya. Ya, prakteknya langsung. Kalau misalnya ada anak yang tidak mengerti dan paham, biasanya kita akan dituju tutor sebaya. Jadi ya, anak-anak itu akan lebih memahami jika sama temannya dijelaskan seperti itu ya. Kalau di praktek seperti demonstrasi itu sebenarnya anak-anak bisa lebih memahami ya langsung, tapi mungkin ada yang malu ketika bertanya kepada saya langsung. Makanya saya memberikan peluang kepada anak yang bisa untuk menjelaskan ke temannya yang belum bisa, yaitu tutor sebaya. Kemudian ada sesi tanya jawab nantinya. Dan di sesi tanya jawab itu kan kita akan mengetahui anak-anak itu memahami atau tidak materi yang kita jelaskan pada hari itu. Seperti itu. Iya. Nah, Ibu bisa diceritakan untuk alat peraganya sendiri. Nanti Ibu mau apa gitu alat peraga yang Ibu bawa? Iya kan biasanya saya setelah pulang hari ini nih ya, pembelajaran untuk keesokan harinya biasanya saya akan kasih ini anak-anak itu dari rumahnya dipersiapkan. Misalnya kalau besoknya ada praktek tentang ini, berarti saya ke anak-anak contoh real gitu ya di rumahnya. Misalnya dia punya bola, itu berarti masuknya ke benda padat ya. Kalau misalnya punya di rumah ibu, aku nggak punya apa-apa, cuma punya
yang membawa ya Bu ya, Ya, ke sekolah. jadi dia lebih mengetahui dan memahami.
Nah, kita akan mempraktekkan contoh benda padat, benda cair dan gas ya. Coba lihat ke depan ini. Kalian harus mengetahui dulu ya dari awal apa itu benda padat, cair dan gas. Kalau benda padat itu dia bersifat dimanapun dia diletakkan tidak akan berubah bentuk ya. Contohnya benda padat yang mana ya? Di sini coba. Ini benda padat bukan? Ya. Ya, benda padat. Ini? Ya. Padat. Ini? Ya. Padat. Kalau ini di airnya itunya minyaknya. Cair. Kalau botolnya? Padat. Tapi ini ada dua ya. Ini sabun muka. Ini sabun muka. Cair atau enggak? Cair atau padat? Cair. Sendok? Padat. Cair. Cair dan padat ininya ya. Padat. Ini Cair dan padat. cair dan padatnya cairnya itu ya. Reskennya itu sendiri. Ini minumannya. Cair dan Cair. Ini kalau balon ketika kita ditiup Gas. gas ya. Bola ini Padat. ini Padat. cair ya. Di dalamnya itu cair. Kalau tempatnya baru padat. Ini Cair dan padat. ya. Ini Padat. padat. Sendok dan garpu Padat. ya, pinter ya semuanya. Nih, kalau wujud benda cair itu, kalau dia diletakkan di mana saja bentuknya itu akan menyesuaikan ya. Akan menyesuaikan. Kalau misalnya kita masukkan ke dalam ini nih, ke dalam botol ini, sabunnya berarti bentuknya seperti botol sabun ini. Ketika dimasukkan ke dalam botol ini ya, botol minuman seperti ini, dia bentuknya akan menyesuaikan seperti itu ya. Ketika kita masukkan ke dalam baskom, ini nih airnya, dia bentuknya seperti baskom saja ya, berarti menyesuaikan tempat seperti itu ya. Nah, kita praktek langsung aja ya. Nih wujudnya seperti apa ya? Di sini ibu mau masukkan nama bendanya bola. Ini bola. Bola ini benda apa? Tadi gimana sifat benda padat? Ketika diletakkan di mana saja dia tidak akan berubah Contoh ibu masukkan ke dalam air ini. Dia berubah tidak? Tidak. Berarti itu wujud benda padat. Checklistnya di sini atau di sini atau di sini? Yang mana? Yang padat. Berarti ini kita checklist ya. Kemudian ibu mau apa ya? Ini sabun cair. Sabun cair berarti wujud bendanya cair. Yang mana? Yang ini? Yang ini bukan? Yang ini? Ya, checklist. Kemudian apa lagi? Garpu dan sendok. Padat ya. Tulis di sini. Sendok dan
Ya. Oke, Detol. Di sini? Di sini? Ya. Clear. Kemudian apa lagi? Minyak. Cair. Di sini? Bukan. Ya. Ya, begitu ya. Jadi kalian bisa membedakan mana benda padat, cair dan gas ya. Coba dilihat di halaman 72 di situ. Bentuk bola di dalam baskom dan di dalam baskom. Bentuknya bola tetap tidak. Ketika kita masukkan ke dalam baskom, dia bentuknya tetap bolanya. Ketika kita masukkan ke dalam cangkir, dia bentuknya akan seperti biasa aja ya, tidak berubah bentuk. Terus itu coba dibaca dulu. Bola adalah benda apa tadi? Ada. Nah, bentuk air di dalam baskom dan di dalam botol ini, lihat. Dia akan menyesuaikan ya bentuk nih, benda cairnya. Ketika dimasukkan ke dalam baskom, dia akan seperti baskom. Ketika dimasukkan ke dalam botol, bentuknya seperti botol. Berarti berubah tidak? Kalau air berubah kan sesuai bentuknya. Nah, kemudian ini ibu punya apa ini? Ibu mau satu orang ke depan, Deskia boleh. Boleh pegang ini ya. Ibu masukkan udara dulu ke dalam botol. Ke dalam balon ya. Nih, Deskia lihat ini ke sana ke depan saya. Coba perhatikan, ini ibu masukkan ke dalam balon, berarti bentuknya seperti balon ya, ini gas. Ketika kita keluarkan dari balon ini, nih, dia gerak tidak itu daunnya? Bergerak, berarti itu efeknya ya. Tapi udaranya kelihatan tidak? Berarti menyebar kemana-mana. Nah, itu contoh sifat gas. Boleh duduk lagi, sayang, makasih. Nih ya. Coba ditulis dulu ya halaman 72 ya. Coba di sini lihat ke depan ya. Siapa yang mau ke depan? Aku. Ya, sok. Siapa? Rehan dulu. Bola termasuk benda apa, Rehan? Sok, kita tulis. Di atasnya, sayang. Di atasnya. Di sini. Di bola nomor 1. Nah, dari situ sejajarin. Nah, siapa yang mau sabun cair? Sabun cair mana? Di nomor 2. Di nomor 2. Harus sebaris. Nah, sendok dan garpu. Oh, nanti Rahman, sok. Rahman, minyak angin. Rahman, sini Rahman. Minyak angin mana? Ya, sok. Sejajarin. Siapa yang mau datang? Deskia udah belum? Sok. Ya, nanti di jam ya. Sampai jam sini. Apa ini? Detol. Di atas nih. Di atas agak atasan. Di sini. Sok minyak sini. Liza minyak. Minyak.
HP ya? Ke belakang di HP. Belakang. Belakang. Semua. Nah, boleh yang ada di sekitar kalian, terus yang kalian ketahui ya. Boleh tidak sama seperti ini, boleh. Ditulis ya, nanti di checklist juga. Ya. Nah, coba dikumpulkan dari barisan itu. Dari barisan hijau. Udah, Rama? Udah. Siapa lagi? Terima kasih Bu Kumpul atas kesempatannya. Kemarin sudah saya observasi bagaimana perasaan Ibu kemarin pada saat saya observasi. Kita dari mulai awal masuk sampai selesai belajar kemarin lancar. Apakah itu pengalaman pertama bagi Ibu? Iya. Pengalaman pertama. Apa ada kendala Bu pada saat pembelajaran kemarin? Kalau kan saya mengajar itu di 2 sesi. Sesi pertama itu anak-anak yang sudah fasih dalam membaca gitu ya. Kalau yang sesi kedua lebih ke anak-anak yang belum bisa baca jadi masih bijak gitu ya kalau saya. Nah itu paling di yang sesi keduanya aja mereka itu jadi kayak ketinggalan gitu. Waktu juga kan masih PP gitu sampai pulang sekolah kadang nggak pulang sekolah mereka belum beres gitu. Nah itu aja paling dari yang belum bisa baca. Iya, berapa jumlah siswa Ibu yang belum bisa baca di kelas 2? Semuanya kan 40 siswa ya. Yang masih kalau meja ya paling meja, kalau yang bisa baca semuanya sih ada 10 sampai 15 orang yang masih meja gitu. 10 sampai 15
lancar membaca. Upaya yang ibu lakukan agar siswa yang 10 sampai 15 siswa ini bisa membaca, apa upayanya? Ya, kan saya ada buku bacaan 1, 2, 3 ya. Nah itu jadi anak-anak pas lagi belajar di dalam jam pelajaran dipanggil satu orang ke depan, terus saya ini ajarin baca gitu ya. Nah itu aja paling tidak pas pelajaran aja, tapi dipanggil satu-satu, nggak pas beres pelajaran enggak. Jadi semuanya tetap aja setiap hari itu kan harus baca ya, wajib gitu. Masih jam pelajaran. Pada saat jam pembelajaran setiap hari, dan ibu menyediakan buku bacaan. Ada upaya lain lagi Pak Bu? Kalau upaya lain belum ya kita karena waktunya juga ya, waktunya belum. Tapi insya Allah ya kedepannya mungkin ada kayak kita seminggu sekali itu kayak ada video pembelajaran ya di kelas gitu. Kebetulan kan sekarang ada Infokus ya Wika. Jadi saya ada kepikiran buat apa ya, pembelajaran itu lewat itu media. Jadi belajar membacanya lewat video Jadi pembelajaran. lebih antusias lagi kan anak-anaknya, terus penasaran gimana nonton film, tapi kan di situ ada pembelajarannya juga gitu, lebih ke gambar, jadi kan lebih menarik. Anak lebih menarik ya kalau ada video pembelajaran. Ada kerjasama nggak Bu dengan orang tua atau pihak lain? Kalau sama orang tua paling ya kita kalau pagi-pagi nih ya, ibu ini tolong di rumahnya kan ada yang belum beres nih gitu, ini belum beres ini karena ini anaknya belum bisa baca gitu ya. Terus ya, saya minta ke orang tuanya kan harus ambil gitu, nggak di sekolah aja kan ya. Kalau di sekolah kan kita waktunya terbatas, nggak nyampe setengah harinya juga kan enggak. Tapi pas saya tanya kegiatan kalian apa pulang sekolah gitu, saya bilangnya ngaji Bu, dari jam 1 terus 2 kali ngaji, 2 jam, jam 3, nanti sambung lagi jam 4 sampai maghrib gitu. Oh berarti emang padat gitu ya. Makanya saya ke orang tua gitu, mau tidak mau gitu harus ada itu, jadi balance kan antara di sekolah dan di pengajian gitu. Jadi memang ada kerjasama dengan orang tua. Kapan Bu? Kalau kerjasama sih dari sekarang ya, insya Allah lebih di ini lagi gitu, Lebih intens lagi. lebih intens lagi. Jadi ibu akan kerjasama dengan orang tua agar siswa yang 10 sampai 15 orang ini bisa lancar. Tapi alhamdulillah ya kan sekarang itu, jadi setiap lembar itu kan anak, misalnya hari pertama ini dia halaman 1 ya, terus aku tanda tangan, saya tanda tangan, jadi kamu besok halaman 2 ya gitu, jadi anak udah tahu catatan dia sampai mana gitu. Alhamdulillah sih saya sekarang udah bacalah 2, buku bacalah 3. Ibu, mudah-mudahan apa yang ibu rencanakan bekerja sama dengan orang tua ke depannya semakin intens lagi, semakin berhasil, dan semua siswa di kelas ibu